Shalom, salam jumpa dengan saya Pendeta Selampah STH, Pendeta Resort GKI Kapas Tengah dalam program digital Preaching GKI, Jumat 18 April 2025 dalam rangka Jumat Agung. Yang menjadi dasar pembacaan dan renungan firman, yaitu dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 38b sampai Injil Yohanes 19 ayat yang ke-16a dengan judul Yesus dihukum mati. Namun sebelumnya marilah kita berdoa untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan agar Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kita. Kita berdoa. Kami percaya setiap hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Allah, maka Roh Kudus daripada Allah bekerja secara ajaib dan luar biasa, memampukan setiap kami mengerti maksud Tuhan melalui firman hari ini. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b hingga Injil Yohanes 19 ayat 16a. Namun saya hanya membaca beberapa ayat saja. Dari Injil Yohanes pasal 18, saya akan bacakan ayat 38, 39 sampai 40, dan Injil Yohanes pasal 15 ayat 6, 15 dan 16. Demikian bunyinya. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa kita semua baik-baik saja dan selalu bahagia. Saudaraku, apa yang saudara pahami tentang Jumat Agung? Adakah sesuatu terpatri dalam hati saudara tentang peristiwa ini? Jumat Agung adalah suatu peristiwa di mana Yesus mati untuk kita. Mati untuk menyatakan kasih-Nya besar bagi kita. Dia mati ganti kita yang berdosa. Saudara, menas hari ini, Yohanes pasal yang ke-18 ayat 38b hingga Yohanes 19 ayat 16a, sepenggal cerita yang adalah sebuah fakta sejarah tak terbantahkan. Dicatat oleh keempat kitab Injil, menceritakan tentang Yesus dihukum mati. Jika kita menyimak cerita dalam nas kita hari ini, saudara, dikatakan ketika Pilatus berbicara dengan Yesus, ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus, ayat 38. Tetapi saudara, orang Yahudi tetap meminta agar Yesus dihukum mati. Bahkan dengan teriakan keras meminta si penyamun Barabas dibebaskan. Ada apa gerangan saudara? Dendam apakah orang Yahudi terhadap Yesus? Barabas seorang penyamun, seorang tahanan politik Romawi
yang terlibat dalam pembunuhan dan pencurian dibebaskan. Yesus yang tidak bersalah malah dituntut untuk menerima hukuman. Apakah hal ini adil bagi Yesus, saudara? Sebuah pertanyaan yang mungkin terlontar dari mulut saudara. Dan saya pasti akan menjawab pertanyaan saudara, tidak. Melihat hal itu, saudara, dengan mempertimbangkan keamanan dan stabilitas politik, Pilatus akhirnya rela mengambil keputusan yang salah bertentangan dengan kebenaran. Ia lepas tangan. Ia menutup hati nuraninya demi kekuasaan, jabatan, dan demi memenuhi keinginan tokoh agama Yahudi dan orang Yahudi, golongan mayoritas yang menghendaki Yesus dihukum mati. Padahal saudara, ia sendiri mengetahui kebenaran bahwa Yesus tidak bersalah. Saudara, maka mulai Yesus disesat. Ia ditampa, direndahkan, dianiaya. Intinya, mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan hingga harus dihukum di kayu salib. Pernahkah saudara mengalami perlakuan demikian? Mungkin tidak, saudara. Tapi Yesus mengalaminya, saudara. Ia menanggung itu semua demi kita, demi saudara dan saya. Ia berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Yesus tidak layak dihukum mati. Ia tidak layak karena ia tidak bersalah. Tidak ada alasan untuk menghukumnya. Tetapi memilih keputusan yang salah itulah yang dilakukan oleh Pilatus dan para tokoh agama Yahudi. Barabas yang salah dibebaskan, Yesus yang tidak bersalah harus dihukum mati. Sulit dimengerti, saudara. Pengadilan apakah ini? Mengapa lebih suka membela yang salah daripada yang benar? Apakah karena diancam? Atau apakah memang hati nurani mereka sudah mati? Tapi inilah kenyataannya. Fakta. Yang salah dibela, disanjung, dibebaskan. Mungkin saat itu Bapak Ibu yang terkasih, Pilatus cari aman agar tidak ada demo berjilid-jilid, agar pihak tertentu merasa puas dan ia merasa aman, atau mungkin juga dapat promosi jabatan. Lepas tangan aja kok repot, itu kan kata Gus Dur. Itu yang dilakukan Pilatus. Kan tidak rugi, malah dapat pujian, sanjungan, dan penghargaan. Di pihak lain, saudara, kita juga melihat orang Yahudi bertindak lebih kejam dengan berbagai alasan. Mereka menuduh Yesus pengkhianat, penghujat Allah, mengaku Mesias, dan lain-lain, dengan tujuan agar Yesus dihukum mati. Saudara, pilihan salah mungkin membuat kita senang. Apakah di balik pilihan itu ada rentetan janji-janji manis yang menggiurkan, uang, jabatan, kekuasaan. Tapi pertanyaannya, apakah kesenangan ini memuaskan hati? Belum tentu, saudara. Bisa saja keputusan yang salah menjadi bibit penyakit yang menggerogoti hati dan pikiran kita. Karena dendam, iri hati, tidak mau disaingi, tidak mau mengaku kalah, adalah merupakan senjata iblis untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Tetapi saudaraku di dalam Yesus Kristus, di balik derita, di balik ketidakadilan yang dialami Tuhan Yesus dalam konteks nas kita hari ini, di sini kita melihat bagaimana rencana dan ketetapan Allah dinyatakan. Keputusan yang salah manusia menjadi Allah untuk melaksanakan keputusan Allah. Ingat Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jika demikian halnya, saudaraku di dalam Yesus Kristus, apakah pengkhianatan Yudas Iskariot Yohanes 18 ayat 2-5, keputusan jahat dan tindakan tidak adil pemimpin agama Yahudi Yohanes 19 ayat 6,
Setelah Pilatus yang tahu kebenaran tapi mengabaikan kebenaran demi kepentingan dirinya, ia lepas tangan dan menyerahkan pada kehendak golongan tertentu. Yohanes 19 ayat 16a menjadi benar. Karena melalui keputusan salah yang mereka ambil, rencana Allah digenapi. Tentu tidak, saudaraku. Keputusan salah mereka tetap diperhitungkan sebagai sebuah kesalahan atau kejahatan. Dan mereka harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Saudaraku, jika kita mengikuti pembacaan nas hari ini dan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, kita bisa mengatakan, di balik keputusan yang salah, rencana Allah dinyatakan. Rencana Allah bisa terjadi oleh sebuah peristiwa yang kita alami dan di luar apa yang bisa kita pahami, termasuk melalui ketidakadilan, bencana, sakit penyakit, dan kejatuhan, kegagalan, dan lain-lain. Artinya, saudara, dari keputusan yang salah yang diambil Pilatus serta penolakan akan kemisahsan Yesus yang dilakukan oleh tokoh agama Yahudi yang menjadi alasan mereka ingin Yesus dihukum mati. Setelah dibalik teriakan orang Yahudi, Hosana, Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu kemudian berganti dengan salibkan dia, bebaskan Barabas. Allah mau menyatakan rencananya yang indah bagi manusia, bagi saudara, bagi saya, dan semua orang yang tentunya kita meyakini semuanya yang terbaik menurut Tuhan bagi kita. Rencana penebusan dosa Ia nyatakan bagi kita. Kita yang berdosa, yang seharusnya menanggung dosa dan harus dihukum, dibuatnya tidak berdosa melalui dirinya. Di dalam Yesus Ia dihukum mati bagi kita. Ia dikalahkan oleh maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Saudaraku, menas saat ini saya mengajak kita untuk merenung firman Tuhan secara pribadi. Yang pertama, bagaimana kita menyambut rencana Allah secara aktif dalam hidup kita, meskipun melewati rentetan tantangan dan pergumulan yang luar biasa, termasuk ketika ketidakadilan, diskriminasi kita alami, kita tetap taat dan setia pada rencana Allah. Yang kedua, ketika saudara dipercaya sebagai seorang pemimpin, mampukah saudara menjadi pemimpin yang adil, jujur, setia, dan berani menghadapi risiko? Meskipun konsekuensi dari keputusan itu adalah dibenci, disingkirkan, bahkan mungkin kehilangan jabatan. Karena di balik itu semua, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara. Yang ketiga, jujur saudara, sampai saat ini masih banyak orang yang menolak Yesus dan tidak mau menerima kebenarannya. Mereka menolak iman Kristen dan menghalangi pemberitaan Injil. Saya mengajak kita semua, doakan mereka dan biarkan hati mereka dikuasai Roh Kudus agar mengenal Kristus secara pribadi, percaya dan bertobat. Yang keempat, marilah kita mencari kehendak Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Bawa dalam doa dan biarlah keputusan kita adalah keputusan yang benar, tepat, dan jadi berkat. Yang kelima, kadangkala kita sebagai orang Kristen tidak lepas juga dari kecenderungan yang sama. Seringkali kita menolak Allah dan mengikuti apa yang dilakukan banyak orang. Kebiasaan dan kebutuhan hidup kita meniru yang sedang viral, padahal belum tentu hal itu berkenan kepada Allah. Sebagai orang Kristen, kita harus punya pendirian, Bapak Ibu, dan tidak mudah mengikuti arus, karena tidak selamanya mengikuti arus itu pasti benar. Tapi ikutilah rencana Tuhan bagi hidup kita, karena rencananya adalah yang terbaik bagi kita. Biarlah di momen Jumat Agung ini kita mampu merenungkan arti pengorbanan Kristus bagi kita, dan semakin lagi hidup menyenangkan hati Tuhan dan mau bersyukur dalam segala hal.
dengan satu keyakinan rancangan Tuhan indah atas kehidupan kita, umatnya yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang ditaburkan hari ini. Oleh momen Jumat Agung ini, kami semakin dimampukan oleh Tuhan memaknai arti pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Dan kami mampu Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setia percaya dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bahkan ketika kami Tuhan mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan kami tetap percaya jika kehendak Tuhan jadi dalam hidup kami, semuanya terjadi karena Tuhan punya kuasa atas segalanya. Berkati kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kami menjadi berkat bagi siapapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.